Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul K. Biasanya disebut Lala, dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul kata atau kalimat. Untuk slide berikutnya, kita akan membahas definisi kata. Banyak dari para ahli bahasa yang mendefinisikan kata, diantaranya ialah Krida Laksana yang mendefinisikan kata menjadi 3 pengertian. Pengertian yang pertama, kata itu menurut Krida Laksana adalah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk bebas. Pengertian yang kedua, satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri atas morfem tunggal atau gabungan morfem. Pengertian yang ketiga, satuan terkecil dari sintaksis yang berasal dari leksem yang telah mengalami proses morfologi. Sedangkan menurut Nasution, dalam bukunya Pengantar Linguistik Bahasa Arab menyatakan yang dimaksud kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Dalam bahasa Arab, kata disebut dengan kalimat. Gabungan dari 2 kalimat atau lebih itu disebut jumlah. Dengan demikian, kata dalam bahasa Indonesia disebut kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut jumlah dalam bahasa Arab. Jadi, dapat disimpulkan dari kedua pendapat tersebut memiliki persamaan mengenai definisi kata adalah satuan bahasa yang bebas atau bentuk yang paling kecil, mampu berdiri sendiri dan sudah mempunyai arti yang terdiri dari morfem tunggal atau gabungan dari beberapa morfem. Itu disebut sebagai kata. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita buka slide yang berikutnya. Nah, di situ ada klasifikasi kata atau aqsamul kalimah. Di situ tulisannya kebalik, mohon maaf. Yang sampai saat ini menentukan klasifikasi kata menjadi perdebatan yang belum tertuntaskan oleh para ahli linguistik. Menurut Cair, paling tidak ada 2 faktor yang menyebabkan persoalan itu tidak tertuntaskan. Yang pertama, setiap bahasa mempunyai cirinya masing-masing. Yang kedua, karena kriteria yang digunakan juga bermacam-macam. Terlepas dari perbedaan tersebut, para linguis Arab sepakat membuat klasifikasi kata bahasa Arab menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Mari kita membahas ketiga klasifikasi tersebut sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu isim atau kalau bahasa Indonesia disebut kata benda. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi tentang ketiga klasifikasi kata dalam bahasa Arab ini. Di sini saya akan berusaha menjelaskan sesingkat mungkin bahwa isim itu adalah kata yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak disertai waktu lampau, sekarang atau akan datang. Atau bisa diartikan sebagai setiap kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri tanpa terikat dengan waktu. Al-ismu huwa ma dalla ala makna fi nafsihi ghairi muqtarinin bizamanin. Contohnya, ini ada contoh berupa tanda-tandanya isim juga. Yang pertama yaitu tanda al. Contohnya asyamsu al-kitabu. Tanda tanwin. Maktabun Muhammadun masjidun. Tanda huruf jar fil baiti. Huruf nida contohnya ya Ibrahim. Tanda ta marbutah contohnya iradatun. Tanda idhofah contohnya kitabun zaidin. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan lihat slide berikutnya. Di sini ada pembahasan isim. Isim itu ada
Munsorif yaitu isim yang menerima tanwin dan kasroh sebab bertempat dua ilat atau satu ilat yang di dalamnya sudah terdapat dua ilat. Isim munsorif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isim jamid atau biasanya disebut dengan isim solid, adalah isim yang terbentuk atau dibentuk dari kata lain. Isim jamid itu dibagi menjadi 4 yang sudah tertera di slide ini. Ada isim jinsi, isim alam, dan juga asma makna, dan juga asma al-alat. Kita bahas satu persatu. Ini agak panjang soalnya pembahasannya juga banyak. Kita lihat slide berikutnya. Yang pertama yaitu isim jinsi, adalah isim yang dibedakan antara jamak dan mufradnya dengan huruf ta. Contoh, samarun jarosyun, yang mana bentuk mufradnya yaitu samarotun syajarotun. Itu isim jinsi. Sedangkan yang berikutnya isim alam adalah isim yang menunjukkan nama yang menurut bentuk katanya telah menunjukkan sesuatu yang tertentu tanpa ada qarinah. Untuk mempermudah, di situ ada contohnya juga. Ada Khalidun, An-Nailun, Damsyikun. Di situ menunjukkan Khalidun itu menunjukkan nama seseorang. An-Nailun itu menunjukkan arti sungai Nil. Damsyikun menunjukkan arti tempat, kota Damaskus. Yang ketiga yaitu tentang asma al-ma'na, adalah isim yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang tidak disertai dengan menunjukkan waktu, apakah di waktu lampau, sekarang, atau akan datang. Contohnya ilmun, syuju'ah, dan sholat. Yang berikutnya yaitu tentang asma al-alat, adalah isim yang menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan suatu fiil atau pekerjaan. Contohnya miftahun, itu isim alat, fiilnya fataha yaftahu. Isim alat, contoh yang kedua mizanun, fiilnya wazana yazinu. Isim alat contohnya juga majlisun, fiilnya jalasa yajlisu, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, nah di situ ada pembahasan isim juga, pembagian dari isim munsorif yang kedua. Yang tadi yang pertama isim jamid, yang kedua ini mustaq, yaitu isim bentukan. Ialah isim yang dibentuk dari kata lain dan memiliki makna yang berbeda dari kata pembentukannya. Isim mushtaq dibagi menjadi 8. Di situ ada isim fa'il, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musybihat, dan juga ada af'al tafdili, dan ada juga amsilatul mubalighah, isim makan, isim zaman, isim alat. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang isim fa'il atau isim pelaku, adalah isim yang melakukan pekerjaan. Kita lihat slide ini. Nah, ini isim yang melakukan pekerjaan dan memiliki dua wazan, yaitu fa'ilun bila berasal dari fi'il sulasi, dan muf'ilun bila berasal dari fi'il yang lebih dari 3 huruf. Contohnya isim fa'il,
alimun, fiilnya alimu ya'lamu. Isim fa'il naimun, fiilnya nama yanamu. Isim fa'il contohnya akilun, fiilnya akala ya'kulu, dan lain sebagainya contohnya. Yang ketiga yaitu isim maf'ul, adalah isim yang dikenai pekerjaan. Nah, ini isim maf'ul, isim yang dikenai pekerjaan. Contohnya isim maf'ul maghfur, yang diampuni, ma'lumun, yang diketahui, mabi'un, yang dijual, maqalun, yang diucapkan. Untuk yang berikutnya yaitu pembahasan sifat musybihat, adalah isim yang menyerupai isim fa'il tetapi lebih condong pada arti sifatnya yang tetap. Contohnya di situ sudah ada, yaitu farahun, a'ma, ma'itun, jau'anun. Untuk selanjutnya ada pembahasan tentang af'al tafdil, adalah isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Wazan umumnya isim ini adalah af'alun. Contohnya isim tafdil yaitu a'lamun, akbarun, aqrabun, afdolun. Di situ bisa dilihat sendiri, contoh-contohnya sudah ada. Untuk yang pembahasan selanjutnya kita lihat slide berikutnya, yaitu tentang amsilatul mubalighah, adalah sebuah bentuk kata yang bermakna isim fa'il yang menunjukkan bertambah sifat pada mausuf yang disifati. Contoh pada lafaz Allah rahimun, kata rahimun itu adalah suatu bentuk mubalaghah. Ia semakna dengan isim fa'il yaitu rahimun, yang berarti orang yang penyayang. Hanya saja pada sigat mubalaghah rahimun, sifat penyayang tersebut bertambah kuat, maka kata rahimun diartikan sebagai sangat atau maha penyayang. Kita lihat slide berikutnya. Ada isim makan, adalah isim yang menunjukkan tempat. Contohnya maktabun, mal'abun, masjidun. Yang berikutnya ada isim zaman, isim yang menunjukkan waktu. Contohnya mauludun, hari kelahiran, mau'idun, hari yang dijanjikan, mujtama'un, pertemuan. Itu semua menunjukkan waktu. Yang berikutnya adalah isim alat, isim yang menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan suatu fiil atau pekerjaan. Contohnya miftahun, mizanun, majlisun, mijharun. Itu pembagian dari isim munsorif. Sekarang kita akan membahas isim ghairu munsorif yang dibagi menjadi beberapa bagian. Kita lihat slide berikutnya. Ini ada pembahasan isim ghairu munsorif. Yang pertama ada isim domir, isim isyarah, isim istifham, isim syarti, isim mausul, al-kinayah, dhorof, isim fa'il, dan adad. Untuk yang pertama, kita akan bahas isim domir. Isim domir adalah kata yang mewakili atau menggantikan penyebutan sesuatu atau seseorang atau sekelompok benda atau orang. Contohnya kata Ahmadu yarhamu al-aulada, Ahmad menyayangi anak-anak. Huwa yarhamuhum, dia menyayangi mereka. Itu contohnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang isim isyarah, adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu.
Contohnya, dzalika kitabun hadihi majallatun tilka majallatun. Yang ketiga, isim istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Biasanya kata tanya itu ada berupa hal, mada, manda, ayatun, mata, aina, kaifa, dan kam. Bisa dilihat di contoh-contohnya di situ. Saya akan bacakan sekilas saja contohnya, yaitu di sini hal anta maridun. Di situ juga ada jawabannya. La ana fi shahhah. Mada taktubu? Aktubu risalata. Di situ sudah ada contohnya, sudah jelas sekali, bisa dibaca untuk mempersingkat waktu. Yang berikutnya yaitu isim syarti adalah isim yang mabni, yang mengikat antara dua kalimat. Yang pertama menjadi syarat bagi yang kedua. Contohnya, mayyarza yahsud. Barang siapa yang menanam, ia akan menuai. Itu contohnya isim syarti. Ada juga beberapa contoh lain dari isim syarti. Kita lihat di slide tersebut. Bisa dibaca juga contoh isim syarti yang ada di kolom. Isim syarti itu meliputi man, ma, mata, ayana, aina, antuma, sama, anni, haitsuma, dan juga kaifama, ayun. Contohnya bisa dilihat sendiri di slide yang sudah disediakan. Untuk yang berikutnya yaitu kita bahas tentang isim mausul. Isim mausul biasanya disebut juga dengan kata sambung, adalah isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kata sambung semacam ini diwakili oleh kata yang. Contohnya, ja'a al-madrisul ladzi yadrisul fiqha. Datang guru yang mengajar fikih. Itu salah satu contohnya. Untuk pembahasan selanjutnya, di situ ada kinayah, adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga dimaksud pada makna yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa kinayah adalah suatu ungkapan yang bisa dipakai oleh suatu kaum. Dalam hal ini orang Arab sebagai penutur asli bahasa Arab. Dan yang dimaksud adalah bukan makna aslinya, walaupun bisa diartikan dengan makna yang sebenarnya. Contohnya, Aliyun katsirur romadi. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa Ali adalah orang yang dermawan. Orang Arab melazimkan bahwa orang yang dermawan pasti suka menjamu orang dan tentunya sering masak di rumah. Dan lafadz Aliyun katsirur romadi itu artinya Ali mempunyai banyak abu, dan diterjemahkan pada bahwa Ali itu adalah orang yang dermawan. Yang berikutnya yaitu pembahasan tentang dzaraf, adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya perbuatan. Contohnya, sumtu yaumal itsnaini. Aku berpuasa pada hari Senin. Jalastu amama mimbari. Aku duduk di depan mimbar. Yang selanjutnya kita membahas tentang isim fa'il, adalah isim yang menunjukkan sifat yang menetapkan pada seseorang atau zat tetapi tidak selalu melekat. Contohnya, qaimun, orang yang berdiri.
Untuk pembahasan selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Itu ada isim adad. Menurut Abdul Chair, kata bilangan atau numeria adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Sedangkan menurut tata bahasa baku bahasa Indonesia, kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam satu deretan. Contohnya, arba'a tullabun, arba'a talibatun, salasun akhawatun. Itu contoh-contohnya al-adad. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan tentang fiil. Nah, di situ ada fiil menurut sighatnya. Ada madhi. Kita slide berikutnya kita fokus pada fiil madhi. Adalah kata yang menunjukkan peristiwa atau aktivitas dan menunjukkan zaman atau waktu lampau. Contohnya, jalasa, dakhala, ta'allama, kataba, qara'a. Yang kedua, di situ sebenarnya ada contoh berupa domir-domirnya juga, bisa dibaca sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu kita buka slide berikutnya. Ada fiil mudhari', kata yang menunjukkan makna peristiwa atau aktivitas yang menunjukkan zaman sedang atau akan datang. Contohnya, tajlisu, adkhulu, yata'alamu, naktubu, aqra'u. Di situ juga ada domir, contoh domir dan fiil madhinya dan juga terjemahnya. Bisa dibaca sendiri. Yang berikutnya, tentang fiil amar, adalah fiil yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab lawan bicaranya sebagai orang yang diperintah. Contohnya di sini ada if'al, if'ali, if'ala, if'alu, if'alna. Itu adalah contoh dari fiil amar. Kalau dilihat dari zamannya, fiil itu dibagi menjadi, ini ada fiil madhi. Slide yang berikutnya. Nah, di sini balik dulu pada fi zaman. Menurut zamannya itu ada madhi adalah lafaz yang atas berhasilnya suatu pekerjaan sebelum dikhabarkan secara wadhu', lafaz yang menunjukkan arti pekerjaan dengan disertai zaman lewat atau zaman madhi. Contohnya, kataba Zaidun, Zaid sudah menulis. Zaman hal adalah waktu yang tersusun mulai akhirnya zaman madhi dan permulaan zaman istiqbar serta zaman antara keduanya, bukan khususnya waktu yang sedang dilakukan. Contohnya, Zaidun yusalli fil hal, Zaid sedang sholat sekarang. Yang ketiga, zaman mustaqbal adalah waktu yang wujudnya setelah waktu yang sedang kamu lakukan. Contohnya, Zaidun yarji'u dan Zaid akan pulang besok, masih akan. Untuk pembahasan yang selanjutnya, nah, ini juga masih tentang pembahasan fiil dalam segi fil huruf asliyah. Ada mujarrad, isim yang semua huruf-hurufnya itu asli. Contohnya, salima, safaro, qadima, ba'uda, qasama, hamura. Pada slide berikutnya. Nah, ini ada pembagiannya dan juga ada contoh-contohnya. Yang kedua yaitu mazid adalah fiil yang ditambahi satu huruf atau lebih pada huruf-huruf yang asli. Contohnya itu ada aqbal, ada wazannya juga, wazan af'ala,
salama wazan fa'ala, safara wazan fa'ala, dan taqaddama wazan tafa'ala. Ada taba'ada wazannya tafa'ala, inqasama wazannya infa'ala, iktabasa wazannya ifta'ala, ihmarra wazannya if'al, istakhraja wazannya istaf'ala, dan lain sebagainya. Bisa dibaca sendiri di slide yang sudah disediakan. Untuk berikutnya yaitu kita membahas mengenai, kita buka slide berikutnya. Fil adad huruf itu ada sulasi, adalah kalimat fiil yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya salima, safaro, qadima, ba'uda, qusama, hamura. Yang berikutnya yaitu rubai, adalah kalimat fiil yang 4 huruf. Contohnya udahrijun, yudahrajun, dakhroja. Itu sudah tersedia wazannya juga, bisa disimak dan dibaca. Untuk slide berikutnya, dilihat dari i'rabnya. Ada mu'rab, adalah lafaz-lafaz yang berubah-ubah keadaan akhirnya karena berbeda fungsi dalam suatu kalimat atau karena dimasuki oleh salah satu huruf yang mempengaruhinya. Ada mabni, adalah tetapnya kata pada suatu keadaan, artinya akhir kalimat itu tetap pada suatu tanda, tidak berubah dengan berubahnya amil. Untuk pembahasan selanjutnya, masih pembahasan fiil, agak lumayan banyak ini. Yang dilihat dari fi'amal, yang pertama, amil adalah faktor yang menyebabkan adanya perubahan pada akhir suatu kalimat. Contohnya itu ada zaidun qaimun, itu termasuk amil maknawiyah dan lain sebagainya. Sudah tertera di dalam slide, bisa dibaca sendiri teman-teman. Yang kedua, ma'ruf adalah fiil yang disebutkan pelakunya dalam kalam. Contohnya yadhabu Muhammadun, sudah jelas pelakunya sudah disebutkan, yaitu Muhammad. Untuk slide selanjutnya, dilihat dari fi isbat, yaitu ada musbat, adalah kalimat positif. Contohnya manjada fannajahu tabi'uhu, barang siapa yang giat tentu kesuksesan menyertainya. Lah itu kan kalimatnya membawa motivasi, membawa kalimat yang positif. Dan lawannya yaitu manfi, kalimat negatif. Contohnya in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, jika Allah menolong kamu semua maka tidak ada yang mengalahkanmu. Dilihat dari segi fi'il, itu ada mu'akad, adalah fiil yang berkonjungsi dengan nun taukid atau penekanan dan penegasan. Contohnya walayaku nam minas shogirina layus jananna. Sedangkan yang ghairu mu'akid itu fiil yang tidak berkonjungsi dengan nun taukid atau penegasan. Contohnya yusjanu dan yakunu pada lafaz. Contoh yang mu'akad, tidak ada nun taukidnya. Kalau dilihat dari segi sahih, kita buka slide selanjutnya. Di sini memang banyak sekali pembahasan tentang fiil. Yang pertama kita lihat dari segi sahihnya ya. Di situ ada salim, mahmud, mudha'af. Kita buka slide selanjutnya. Di situ ada salim. Bina salim adalah kalimat yang huruf asalnya selamat dari huruf ilat, huruf yang digandakan atau hamzah. Contohnya nasoro. Mahmus adalah kalimat
yang salah satu huruf asalnya berupa hamzah, contohnya sa'ala, itu ada hamzahnya. Bina makmus itu dibagi menjadi 3, mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam, itu bisa dilihat contohnya. Yang ketiga mudha'af, kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya sama dalam jenisnya, contoh rodda, itu asalnya rodada. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada mitsal, adalah kalimat yang fa'ilnya berupa huruf ilat, sedangkan huruf ilat yang berupa alif itu tidak bisa berada di permulaan atau tidak bisa menjadi fa'il fi'il karena alif tidak bisa menyandang harokat, contohnya yasaro wa'ada. Adapun macamnya mitsal, ada mitsal wawi, mitsal ya'i. Yang kedua atau yang B ada ajwaf, adalah kalimat ain fi'ilnya berupa huruf ilat, contohnya qala, itu asalnya qaula, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada naqis, kalimat yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat, contohnya saroya, itu huruf lafaz asalnya, contohnya saro. Lafaz ghaza wa, itu asalnya berubah menjadi ghaza. Untuk selanjutnya kita di situ ada lafif. Ada lafif mafruk, adalah kalimat yang fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat, contohnya waqo. Ada juga makrun, adalah kalimat yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat, contohnya syawa. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang huruf. Di situ ada huruf. Huruf itu bisa diartikan sebagai kata yang tidak mempunyai makna dengan sendirinya. Huruf baru mempunyai makna jika digabung dengan kata lain. Seperti kata hal, filam itu harus digabung dengan kata-kata lain supaya menjadi huruf yang mempunyai makna. Macam-macam huruf itu bisa dilihat dari beberapa segi. Di sini ada huruf jar. Huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Dan juga huruf huruf qasam. Di situ juga ada contohnya, bisa dibaca sendiri. Sedangkan huruf nasab juga ada. Kita lihat ke slide berikutnya. Di sini ada huruf nasab. An, lan, idan, kailam, juhud, hatta. Di situ juga ada contohnya juga. Saya akan bacakan 2 saja, yaitu ada ana uridu an adhaba, lan yanjahal kaslanun. Itu salah satu contoh dari beberapa huruf nasab. Untuk slide yang berikutnya, nah ini ada pembagian juga beberapa macam huruf. Ada ismun nasab, ada huruf nida, ada huruf istisna, dan juga huruf fil ismi wa fa'il, huruf atof. Itu bisa dibaca sendiri. Yang terakhir kita bahas tentang huruf ilat. Huruf ilat itu ada wawu, ada fa, ada summa, ada au, ada am, imma, bal, la, lakin, hatta. Di situ juga ada contohnya juga, ja'a zaidun wa ali, itu ada huruf wawu, Zaid dan Ali datang, dan lain sebagainya. Mungkin dari sini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Apapun dalam proses belajar mohon dimaklumi, dan saya juga masih memerlukan banyak bimbingan untuk mempelajari shorof maupun nahwu dalam menunjang berbahasa Arab saya untuk kedepannya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.